Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sesungguhnya cara terbaik mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menggunakan kenikmatan itu sendiri untuk sesuatu yang bernilai kebaikan dan ketaatan. Maka semoga hadirnya panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di majelis pengajian malam ini adalah semoga bagian dari upaya kita mensyukuri nikmat Allah. Karena sampai malam ini Allah sampun paring kathah kenikmatan dari kesehatan, dari waktu, dan banyak kenikmatan. Saking banyaknya kadang susah menyebutkan satu persatu secara detailnya. Kenikmatan-kenikmatan itu kita gunakan untuk kemudian kita hadir di pengajian, di majelis ilmu. Maka kita berharap semoga ini diterima sebagai upaya syukur kita. Selanjutnya semoga Allah senantiasa tetap melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua. Terutama kita berharap semoga semua yang hadir di majelis ilmu malam ini kelak dalam kehidupan akhiratnya mendapatkan kenikmatan berupa nikmat wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kalau boleh kita kaitkan di antara kenikmatan yang sampai hari ini dan kita berharap semoga senantiasa melekat pada kehidupan kita adalah ya apa yang sejak hari kemarin mungkin atau bahkan beberapa hari sebelumnya kita sudah coba merayakannya, yaitu adalah nikmat kemerdekaan. Ini adalah satu kenikmatan sekali lagi yang sampai malam ini masih melekat pada kehidupan kita. Kita hidup aman, tidak mendapatkan banyak gangguan, terutama dari para penjajah dan yang semisalnya. Maka selain apa yang sudah diupayakan, ya, diekspresikan, ya, mungkin sebagian orang mengekspresikan syukur atas kemerdekaan ini dengan ya, berkegiatan, ya, yang ada yang lomba, ada yang apa, sebagai wujud rasa bahagia, senang karena kemerdekaan
telah didapatkan atau masih ada pada kehidupan. Tetapi lebih dalam daripada itu atau tidak cukup semestinya mensyukuri nikmat kemerdekaan hanya sebatas dengan itu saja. Tapi lebih daripada itu, mari kita isi kemerdekaan yang masih melekat pada diri kita ini, pada kehidupan kita ini, dengan perkara-perkara yang bernilai ketaatan, kemaslahatan, baik dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Pada malam hari ini kita akan mengkaji surat baru, karena di pertemuan terakhir kita sudah selesai mengkaji surat Al-Lahab. Maka malam ini kita akan membahas surat An-Nasr, biasa disebut dengan demikian. Atasnya surat Al-Lahab, surat Tabbat Yada, ya. Atau kalau kata Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, surat ini disebut dengan sebutan surat Idza Jaa Nasrullah. Dalam satu hadis dikatakan tatkala surat Idza Jaa Nasrullah. Nah, jadi surat ini kalau menurut atau yang disebut oleh Ibunda Aisyah, namanya adalah surat Idza Jaa Nasrullah. Nah, tapi selanjutnya selebihnya kita lebih mengenalnya surat ini dengan surat An-Nasr. Ya karena di dalam ayat ini atau di dalam surat ini memang ada kata nasrun itu sendiri, kata nasrun itu sendiri, atau pertolongan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya baca terlebih dahulu ayat atau surat yang akan kita kaji pada kesempatan malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Suratnya cukup pendek ya, saya yakin mungkin sebagian besar jamaah, bapak, ibu-ibu, saudara-saudari mungkin sudah menghafalnya, insyaallah. Maka mari coba kita renungi apa yang sudah kita hafal ini. Nantinya kalau kita membaca surat ini di dalam solat kita misalnya, kan umume kita niku nek solat ke surate sing diwaos nggih surat sing endek-endek nggih. Boten napa-napa Mas, mergi apale nggur kuwi mawon. Ya boten napa-napa nggih. Karena memang bukan sesuatu yang harus membaca ayat yang panjang, boten. Ya. Bahkan membaca ayat di dalam salat ya, khususnya setelah surat Al-Fatihah itu hukumnya cuma sunnah saja. Umpama dilewati ora diwaca ya mboten batal salate, ning kirang sempurna nggih. Merga sunnahe ilang setunggal. Daripada kehilangan sunnah ya, maka lebih baik membaca meskipun surat yang dibaca itu pendek. Terus mboten napa-napa. Daripada tidak atau meninggalkan sunnah. Maka mari coba kita hayati bersama ayat atau surat An-Nasr yang sudah kita hafal semua ini. Hadirin sekalian, surat ini menurut para ulama adalah surat yang terakhir turun dari Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu kan kalau yang kita imani bersama ada 30 juz, ada 114 surat. Surat yang terakhir turun, surat nggih sanes ayat. Ya, jadi Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah ya, melalui malaikatnya, kebanyakannya begitu, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau ke dunia itu secara bertahap. Ya. Ada tahapannya, boten sekali turun langsung juz 1 sampai juz 30 dengan 114 suratnya, boten. Nah, surat yang diturunkan terakhir, surat nggih sanes ayat. Secara keseluruhan, surat yang diturunkan terakhir kepada Nabi adalah surat ini, surat An-Nasr. Ya. Lebih menguatkan lagi dikatakan oleh seorang alim dalam kitab tafsir, judulnya Al-Jalalain, kitab tafsir Jalalain, ini kitab tafsir yang masyhur juga. Dikatakan bahwasannya surat ini itu turun di tahun 8 Hijriah. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku sedo tahun pinten, Pak? Tahun pinten, Pak? Ayo, Kanjeng Nabi niki sedanten insyaallah umatnya Nabi Muhammad nggih. Pinten tahun berapa Nabi Muhammad secara tahun Hijriyah? Nggih, secara tahun Hijriyah, Qamariyah. Ya. Tahun berapa Nabi Muhammad wafat? Tahun 10 Hijriyah. Terus nggih. Nggih, ya. Tahun 10 Hijriyah. Ya, Rabiul Awal 10 Hijriyah. Lah, ayat ini diturunkan itu di tahun 8 Hijriyah. Ada yang mengatakan pada hari tasyrik, berarti di bulan Dzulhijjah. Nggih. Karena hari-hari tasyrik niku entene teng bulan Dzulhijjah. Maka tidak lama, mungkin sekedar 1 tahun, tidak 1 tahun lebih sedikit setelah ayat ini turun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku sedo wafat. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu rekaman sejarah, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menerima ayat ini atau surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai ayat terakhir, nggih. Maka Rasulullah ini memanggil putrinya, yaitu adalah Sayyidah Fatimah. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Rasulullah setelah turunnya surat An-Nasr ini memanggil Fatimah. Kemudian berkata kepada putri tercintanya ini. Nduk, mungkin kalau bahasa kita begitu, okay. Dengan diturunkannya surat ini, surat An-Nasr, maka kata Nabi Muhammad kepada putrinya, ya, ajal bapakmu sebentar lagi tiba. Ajal bapakmu sebentar lagi tiba. Maka kemudian Sayyidah Fatimah ini menangis. Ya sapa sing ora nangis, kalau kehilangan orang yang dia cintai, orang yang dia hormati. Ya, bagi Sayyidah Fatimah tentu Nabi Muhammad itu bukan sekedar bapak, tapi juga guru, tapi juga nabinya. Ya. Tentu ketika kemudian dikabarkan, Nduk, ya, ajal bapakmu sebentar lagi datang, sebentar lagi tiba. Maka seketika ya, ibunda atau Sayyidah Fatimah ini menangis.
Tapi hadirin sekalian, tidak lama setelah itu dikatakan summa dhahikat. Setelah nangis, karena mendapatkan kabar yang akan datang, yaitu adalah bapaknya, ya, sekaligus gurunya, sekaligus nabi, itu akan meninggal. Tapi setelah itu, tidak lama setelah itu, ya, beliau tertawa, tersenyum. Maka Sayyidah Fatimah menjelaskan, kenapa kok saya tersenyum setelah saya menangis? Karena setelah Rasulullah mengabarkan kepada putrinya bahwa sebentar lagi ajal beliau tiba, kemudian beliau berkata kepada Sayyidah Fatimah, kepada putrinya, "Tsumma qala isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqon bi." Setelah mengabarkan kabar duka yang akan menimpa, Rasulullah kemudian melanjutkan, tetapi sabarlah wahai anakku, sesungguhnya engkau, fa innaki, sesungguhnya engkau adalah kerabatku yang akan pertama bertemu denganku nanti di akhirat. Kabar inilah yang menjadikan Sayyidah Fatimah tersenyum, karena mendapatkan kabar gembira setelah sebelumnya mendapatkan kabar duka. Ya, bapakmu akan meninggal, tetapi sabar, ya, sabar. Nanti di hari akhirat, di hari kiamat, yang pertama bertemu denganku dari keluargaku, dari kerabatku adalah engkau, yaitu putrinya Rasulullah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari peristiwa ini atau dari kisahnya Sayyidah Fatimah ini, para ulama memahami dan menegaskan bahwasannya surat An-Nasr ini adalah surat yang terakhir. Ini enten iklan nih, nggih. Marai rapati khusyuk ya. Mboten napa-napa. Mugi-mugi tambah khusyuk niki enten kopi nih masalah iki. Kita lanjutaken ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya mari kita pahami lebih detail apa makna dari ayat per ayat dalam surat An-Nasr ini. Di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Tatkala atau jika pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala telah tiba. Wahai Muhammad, itu kalau kita mungkin bahasakan dengan bahasa yang lebih mudah, ya. Wahai Muhammad, tatkala pertolongan Allah tiba, wal fathu, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepadamu. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu kota Mekah. Hadirin sekalian, jadi kan Nabi Muhammad itu sebagaimana yang mestinya kita pahami bersama, ya, itu kan berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah sekian lama, kurang lebih 13 tahun, Rasulullah mendakwahkan Islam di kota Makkah, tetapi beliau tidak mendapatkan hasil yang signifikan, tidak mendapatkan hasil yang baik. Yang ada malah permusuhan, pertentangan. Yang ada malah Rasulullah bersama kaum muslimin yang jumlahnya belum seberapa mendapatkan banyak caci maki, cacian, ya, mendapatkan kedzaliman. Maka kemudian Rasulullah merasa harus mencari tempat yang lain.
karena Mekah sudah tidak lagi kondusif. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Muhammad bersama dengan kaum muslimin, para sahabat, untuk berhijrah, berpindah. Semua orang mukmin harus berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Rasulullah berat, Pak. Berat hati Rasulullah. Bagaimanapun juga Mekah adalah tanah airnya. Nah, begitu. Tempat Rasulullah dilahirkan, tempat Rasulullah dibesarkan, tempat di mana kerabatnya, sanak saudaranya bertempat tinggal. Maka tatkala Allah perintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, itu berat. Siapa yang tidak berat? Ya. Coba tanyakan kepada orang-orang yang kemudian harus meninggalkan rumahnya, barang sekedar untuk mencari nafkah, yang menjadi TKI, yang menjadi TKW misalnya. Itu kalau misalnya punya pilihan, kalau kemudian di Indonesia ini mereka cukup mendapatkan harta, pasti mereka memilih untuk ya wis nang Indonesia Pak. Tapi karena menurut mereka tidak ada solusi, solusi terbaiknya adalah harus meninggalkan tanah air, pasti berat hati mereka meninggalkan. Apalagi ditinggalkan anaknya, ditinggalkan orang tua anaknya, keluarganya, ditinggal dia kemudian keluar. Maka demikian Rasulullah berat sekali. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 8 tahun di Mekah, setelah 8 tahun di Madinah, Rasulullah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggih menika idza jaa nasrullahi wal fath. Karena memang di tahun ke-8 Hijriyah, jadi setelah 8 tahun Rasulullah menetap di Madinah, jauh dari tanah airnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan tatkala pertolongan, tatkala kota Mekah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Maka hadirin sekalian, peristiwa ini peristiwa yang sangat membahagiakan Rasulullah. Karena dalam peristiwa inilah Rasulullah kembali ke tanah airnya. Bukan hanya kembali ke tanah airnya, Rasulullah juga dikatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rasulullah bukan hanya kembali ke Mekah, tetapi Rasulullah mendapati penduduk Mekah berbondong-bondong masuk ke dalam ajarannya Allah alias agama Islam. Yang sebelumnya ketika Rasulullah meninggalkan Mekah, mereka mencaci Rasulullah, para sahabat mendolimi, bahkan menyiksa, bahkan sebagian sahabat ada yang dibunuh. Setelah 8 tahun Rasulullah menetap di Madinah, Allah berikan kota Mekah kepada Rasulullah. Rasulullah kembali ke kota Mekah dan penduduk Mekah berbondong-bondong sukarela, senang hati menyambut Rasulullah, bahkan memeluk ajaran Islam. Maka ini momentum yang sangat-sangat membahagiakan Rasulullah. Sangat-sangat membahagiakan Rasulullah. Sekali lagi karena beliau kembali ke tanah airnya, bukan hanya itu, penduduk Mekah, kerabatnya, sanak saudaranya, masyarakat Mekah bahkan secara umum itu menerima Rasulullah. Memeluk ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah.
Ini sungguh sangat menyenangkan bagi Rasulullah, membahagiakan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tetapi menariknya, dalam kondisi di mana Rasulullah senang, bahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan pada ayat yang ketiga sebagai ayat penutup pamungkas dari surat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kan umume wong, Pak. Nek seneng kan mesti yang guyu, wah pokoknya bahagia, merayakannya, ya sebagaimana ini kalau boleh kita kaitkan dengan apa yang hari ini sedang terjadi di masyarakat kita, ya. Mereka berlomba untuk apa? Merayakan hari kemerdekaan, senang. Apalagi Indonesia ini dalam catatan sejarah ratusan tahun dijajah. Maka kemudian mendapatkan kemerdekaan, ini adalah momentum yang sangat-sangat membahagiakan. Yang kemudian umumnya manusia atau masyarakat Indonesia, mewujudkan rasa bahagia atas kemerdekaan ini dengan apa? Ya dengan lomba-lomba dan lain sebagainya lah. Itu lumrah. Memang umumnya orang kalau dia lagi senang, yang dilakukan yo nek pengen opo yo dituku, ngaten to. Kadung seneng, mumpung lagi seneng pengen opo tukokne, ngaten to. Tetapi menariknya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi senang, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk fasabbih bihamdi rabbik. Yang pertama, untuk bertasbih, untuk banyak mengucapkan lafaz subhanallah, bihamdi rabbika, ditambah juga dengan alhamdulillah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira ini juga pantas untuk kita bawa dalam momentum kemerdekaan kita ini. Mestinya kita tidak cukup hanya merayakan hari kemerdekaan ini, tidak cukup hanya dengan lomba-lomba saja. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan dan perintahkan kepada Rasulullah, tatkala engkau senang karena kembali ke kota Mekah, tatkala engkau senang penduduk Mekah menerimamu, bahkan memeluk ajaran Islam, maka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan adalah bertasbihlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau misalnya ini adalah kenikmatan, wahai Muhammad, kalau misalnya engkau kembali ke tanah airmu Mekah, kalau misalnya engkau mendapati penduduk Mekah menerimamu, bahkan masuk ke dalam ajaran Islam yang engkau bawa, ini adalah suatu kenikmatan, maka ketahuilah sesungguhnya kenikmatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah hadirin sekalian, ternyata itu pula lah yang disadari oleh para pendiri bangsa Indonesia. Dalam pembukaan undang-undang 45 di alinea yang ketiga, nek boten salah,
itu dinyatakan dengan tegas atas rahmat Allah yang maha kuasa. Para pendiri bangsa Indonesia ini sadar benar bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat dari Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara yang terbaik untuk merayakan hari yang dianggap oleh manusia sebagai kebahagiaan atau masyarakat Indonesia sebagai kemerdekaan, cara mensyukurinya atau cara merayakannya adalah dengan berzikir, bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu mengingat kembali bahwasannya semua kenikmatan yang diturunkan kepada manusia itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kemerdekaan. Kalau kita bawa ke dalam apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini, itu juga yang diingatkan kepada Rasulullah. Kalau kamu senang hari ini wahai Muhammad, karena kamu kembali ke tempat tinggalmu, karena kamu bertemu dengan sanak saudaramu, diterima oleh mereka, bahkan mereka masuk Islam, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain bertasbih, selain bertahmid, Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad untuk beristighfar, wastaghfirhu, dan memohon ampunlah, memohon maaflah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya toh, wong seneng kok dikon istighfar. Wong mendapatkan kenikmatan kan kudune syukur. Lah kok malah nyuwun ngapura ki pripun? Kan umume jenenge entuk nikmat niku kan syukur kudune to. Lah niki kok diken istighfar malahan. Nabi Muhammad lagi seneng, lagi bahagia, kok malah dikon istighfar. Apa maknanya hadirin yang dirahmati oleh Allah? Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengingatkan, senang boleh atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, boleh senang. Tapi jangan sampai ada kesombongan. Nah, niki kadang-kadang niki kadang-kadang ketika seseorang itu berhasil mendapatkan sesuatu yang sudah dia lama harapkan, sebagaimana rakyat Indonesia niki, sudah lama sekali kan rakyat Indonesia ini mengharapkan, menginginkan, bahkan mengupayakan kemerdekaan. Lantas kemerdekaan itu didapatkan. Nah, kadang-kadang atau kebanyakan orang itu kemudian merasa bahwasannya apa yang dia dapatkan ini adalah murni atas usahanya. Maka Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu berhasil menguasai Mekah itu bukan murni karena usahamu. Kalau kamu merasa berhasil menguasai Mekah, penduduknya menerima kamu, bahkan Islam menerima Islam, itu kalau kamu merasa murni karena usaha kamu, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena hakikatnya yang menurunkan pertolongan kepada manusia, karena hakikatnya yang menurunkan kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada perasaan-perasaan di dalam hati, oh kita merdeka karena usaha kita, kita merdeka karena perjuangan pahlawan kita, iya benar, tapi tidak mutlak. Bahkan yang paling besar adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal ayat dikatakan idza jaa nasrullah. Siapa yang mendatangkan pertolongan? Allah. Siapa yang mendatangkan kemerdekaan? Allah. Maka kalau ada perasaan di dalam diri, kitalah yang menang atas usaha kita, maka disinilah kemudian Allah mengingatkan kepada kita secara umum, kalau dibawa kepada ayat ini ya secara khusus kepada Nabi Muhammad dan para sahabat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam kebahagiaan atas kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang, ya, itu mestinya dia tetap berzikir kepada Allah, tetap ingat kepada Allah, ya, memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena tadi sekali lagi orang itu kalau lagi seneng, karena mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, itu kadang-kadang kebablasan, senengnya kebablasan. Terus ngerasa kalau kenikmatan yang dia dapatkan ini murni karena usahanya. Maka inilah ajaran Islam, ya, yang disampaikan kepada kita ketika kita mendapati sesuatu yang kita senangi, ya, apapun itu, ya. Memang dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus ingin mengingatkan Nabi tatkala beliau dapat menguasai Mekah. Setelah 8 tahun atau 9 tahun beliau meninggalkan kota Mekah. Tetapi ini bisa kita bawa kepada pribadi-pribadi kita masing-masing. Kalau kita lagi seneng, bahagia karena mendapatkan apa yang kita inginkan, maka ingat pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Berzikirlah kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama tatkala kita merasa bahwa kebahagiaan yang kita dapatkan ini murni atas usaha kita. Ini pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr ini. Maka wong muslim niku nek seneng ya ora pati seneng, Mbak. Ya biasa-biasa saja, artinya ya dia tetap berzikir kepada Allah, boten sombong, boten foya-foya, nggih. Dan di luar sana atau ajaran agama yang lain atau paling tidak orang-orang yang tidak mengenal Islam ketika mendapatkan sesuatu yang dia dambakan terus foya-foya. Nggih. Terus gua duwe. Tidak pernah diajarkan oleh Islam seperti itu. Yang ada malah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Zikir dan istighfar kepada Allah tatkala mendapatkan sesuatu yang dia senangi. Tatkala mendapatkan suatu kenikmatan. Inilah ajaran Islam, ya. Yang mestinya kalau kita mengaku sebagai seorang muslim memiliki sikap seperti ini. Di bagian terakhir dikatakan innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menerima taubatnya manusia. Ini menjadi tambahan dalil karena sebenarnya
tentang permasalahan ini banyak sekali tersebar di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengampuni dosa manusia selama manusia itu masih hidup di dunia. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa manusia, kalau dia mau memohon ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya manusia. Maka tidak ada rasa putus asa, ya, yang ada pada diri seorang hamba tatkala dia berlumur dosa. Karena sekali lagi tidak ada dosa yang tidak diampuni selama dia hidup di dunia. Selama dia hidup di dunia. Ya. Nanti memang kalau sudah meninggal, kalau sudah wafat, kalau sudah mati, ada dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala seseorang itu meninggal membawa dosa tersebut. Nggih menika dosa syirik. Nggih. Dosa kufur. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, innasyirka la dzulmun adzim. Sungguh perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ampunan ketika seseorang meninggal sedangkan dia adalah musyrik, sedangkan dia adalah kafir, orang yang berbuat kesyirikan, orang yang berbuat kekufuran. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau boleh ditambahkan, mari berhati-hati jaga diri kita dari berbuat syirik. Okay? Jaga, hati-hati nih. Amargi niku wau satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni ketika orang itu sudah meninggal. Ketika sudah meninggal nggih, nek tasih sehat, tasih teng donya, orang pernah berbuat syirik, orang pernah kufur, ya, yang penting dia mau beristighfar, bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah, Allah pasti ampuni. Tapi kalau sudah meninggal, sedangkan dia dalam kondisi kafir, dalam kondisi musyrik, maka dosanya ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak mungkin. Bahkan jamaah sekalian, Rasulullah itu pernah, ini kisah yang sebenarnya masyhur, ya, tetapi perlu senantiasa kita tegaskan. Rasulullah itu pernah meminta maafkan pamannya, memohon maafkan pamannya, memohon ampunan kepada Allah atas kemusyrikan dan kekufuran pamannya. Sing donga Rasulullah nggih. Rasulullah niku kan nek pun doa, nggih. Kalau sudah berdoa, itu pasti dikabulkan oleh Allah, pasti. Ya. Tetapi dalam doa yang ini Rasulullah tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Karena Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada pamannya, Abu Thalib. Kenapa? Karena pamannya sudah meninggal dan meninggalnya dalam kondisi musyrik. Paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu meninggal dalam kondisi musyrik. Rasulullah terpukul niku, Pak. Sedih Rasulullah. Nggih. Karena saking sedihnya, kenapa kok Rasulullah sedih? Ya karena pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib ini adalah satu, bahkan bisa dikatakan satu-satunya orang yang menjadi benteng dakwahnya Rasulullah tatkala di Mekah.
Kan panjenengan insyaallah pernah mendengarlah paling tidak atau malah pernah membaca bagaimana rintangan-rintangan yang diterima oleh Rasulullah dalam berdakwah di Mekah. Lah pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib ini itu yang menjadi bentengnya Rasulullah. Siapa yang berani mengganggu Muhammad maka dia berhadapan denganku. Ini Abu Thalib ini. Tapi qadarullah masyafa'al atas takdir Allah Subhanahu wa taala, pamannya Nabi Muhammad ini meninggal dalam kondisi musyrik. Dereng Islam, dereng nampi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka Rasulullah sedih karena pamannya ini sudah banyak berjuang jadi benteng dakwahnya Nabi, tetapi meninggal dalam kondisi musyrik kufur. Maka Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas kemusyrikan pamannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang bahkan paling engkau cintai pun tidak bisa. Maka ini bahayanya dosa musyrik niki. Bahaya niki, hati-hati. Kalau mungkin masih ada tapi sepertinya tidak ada dan semoga tidak ada. Kalau ada yang datang ke dukun misalnya, ngapunten nggih, datang ke dukun ya, ben urusane gampang, datang ke dukun ben lorone ndang mari. Maka saya sampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, nabi kita semua, suri tauladan kita semua, panutan kita semua. Nabi pernah dawuh, man ataka hinan fasaddaqahu faqad asyraka au kafara. Siapa yang datang ke dukun, kahinan, dukun, fasaddaqahu, dan dia percaya apa yang dikatakan oleh dukun, ya. Oh, nek kowe pengen mari, engko lakokno iki ya. Percaya, dia lakukan. Maka napa dawuhe Nabi Muhammad? Faqad asyraka au kafaro. Bahaya niki. Maka dia telah berbuat kemusyrikan atau berbuat kekufuran. Oke. Kalau ada di antara, kalau orang itu menerima musibah sakit misalnya, maka dia harus sadar benar bahwasannya sakit ini datangnya dari Allah dan Allah lah yang akan menyembuhkan penyakitnya. Kalaupun dia datang ke dokter, nah kalau ke dokter boleh nih, ya. Kalau ke dukun tidak boleh. Kalaupun dia datang ke dokter, itu hanyalah usaha dia untuk menjemput kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu bedane karo dukun apa? Nek dokter niku enten ilmune. Nek dukun niku namung utak-atik, matuk. Mboten enten hubungane. Saestu mboten enten hubungane. Saya yakin orang yang datang ke dukun itu, nggih. Tapi saya yakin kalau jamaah di sini tidak ada yang datang ke dukun, nggih. Ya. Itu pasti tidak begitu sempurna keimanannya kepada Allah. Mergo nek dhek imane sae sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan punya kepercayaan bahwasannya yang menyembuhkan penyakit saya ini Allah. Maka kalau minta kesembuhan pertama kepada Allah.
Kalaupun datang kepada manusia, kepada dokter misalnya, tadi ya, kita berusaha menjemput kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Penting niki nggih. Ya. Dan hal-hal yang lain lah, ya. Arep gadah gawean misalnya ngoten nggih, duwe acara, napa lah monggo acarane. Terus teko ning dukun, ya. Ben acarane lancar. Napa hubungane? Mboten enten hubungane. Nggih. Ben acarane lancar ya berdoa kepada Allah semoga diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Niku sampun. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nggih. Tak teko ning dukun kon nglakokne ritual iki iku. Iki engko berasih disebar. Lah napa rene hubungane? Napa hubungane nyebar beras muter omah karo lancare rezeki niku apa hubungane? Mboten enten. Niku ngotak-atik matuk. Nggih. Saestu niki. Nggih. Ya. Maka hati-hati sekali lagi karena dosa syirik, dosa kufur itu satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ketika seseorang membawa dosa itu tatkala sudah wafat. Ya, kalau sudah begitu, ya, maka tempat baginya adalah neraka, khalidina fiha abada. Na'udzubillahi min dzalik. Tempatnya adalah neraka kekal abadi selama-lamanya. Nggih. Mosok nggoro-goro. Nah, nggih. Duwe masalah loro, nggih, duwe masalah terus teko ning dukun, pun lah. Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita tertimpa musibah, bagaimana cara kita menghadapi musibah tersebut. Sudah diajarkan oleh Allah. Nggih. Carane mboten tidak datang ke dukun. Nah, itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Mari sama-sama kita berusaha menjaga diri kita dari segala hal kemaksiatan, terutama kekufuran dan kemusyrikan. Na'udzubillah. Niki sing paling dijogo hati-hati. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pengajian malam ini, ya, tafsir dari surat An-Nasr. Semoga kita bisa mengambil manfaat, ya. Kemudian kita wujudkan dalam keseharian kita, terutama tadi pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr ini, kalau kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, senang oleh, okay. Tetapi yang paling utama harus tetap berzikir, berterima kasihnya kepada Allah, juga beristighfar. Kalau kita berlebih dalam kebahagiaan atas kenikmatan yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sampun cekap nggih. Nek wau Pak MC ini kalau ada yang hadir. Kalau ada, mboten enten ya, mboten usah dipaksa nih. Ya, kalau tidak ada maka saya cukupkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa diambil manfaat. Wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.